Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai gerakan feminisme Islam. Pada dasarnya, feminisme bergerak dengan berkeyakinan bahwa laki-laki dan perempuan makhluk ciptaan yang sempurna, atau tidak ada yang lebih unggul dari keduanya. Manusia yang dinamakan laki-laki dan manusia yang dinamakan perempuan itu setara. Namun, pengertian lain feminisme itu biasanya diartikan sebagai sebuah gerakan perempuan dalam suatu masyarakat yang berangkat dari kesadaran atas ketidakadilan gender, yang mana berdampak pada mendiskriminasikan salah satunya. Nah, dengan budaya-budaya dan faktor-faktor yang ada, terkadang membuat perlakuan terhadap perempuan itu menjadi berbeda, dan bahkan berat sebelah. Nah, dengan gerakan feminisme hadir yang menggaungkan hak laki-laki dan perempuan, setara itu hadir. Dan di dalam Islam ada yang dikenal dengan gerakan feminisme Islam. Apa sih yang membedakan gerakan feminisme Islam dan gerakan feminisme lainnya gitu? Gerakan feminisme Islam ini memiliki corak, pola pikir, dan perjuangan yang berbeda, sebagaimana yang dikatakan Bu Alimatul Qibtiyah dalam bukunya beliau Feminisme Muslim di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa gerakan feminisme Islam itu memiliki ciri khas dan corak yang berbeda dengan gerakan feminis lainnya dalam segi pola pikir dan perjuangan, yang mana gerakan feminisme Islam ini mencoba untuk mencari titik temu antara agama dan feminisme. Nah, timbul pertanyaan, gimana sih arah gerak dari feminisme Islam ini? Menurut Bu Alimatul Qibtiyah juga, bahwa seorang yang dikatakan feminis ini memiliki 3 kriteria. Yang pertama, dia yang menyadari adanya persoalan perempuan. Yang kedua, adanya usaha untuk menyelesaikan persoalan itu. Yang ketiga, hasil dari usaha itu akhirnya perempuan menjadi lebih baik. Nah, makanya laki-laki dan perempuan itu bisa menjadi feminis. Namun kalau feminis laki-laki itu memang tidak mempunyai pengalaman berketubuhan layaknya perempuan. Nah, dengan gerakan feminisme ini mencoba untuk memanusiakan manusia perempuan. Manusia perempuan juga punya hak sebagaimana manusia laki-laki, dan kesempurnaan laki-laki mau manusia perempuan layaknya kesempurnaan manusia laki-laki itu sendiri. Nah, Allah sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dalam firman Allah, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Nah, hal ini juga berkaitan dengan pendapatnya Kunto Wijoyo, ya, mengenai feminisme. Beliau mengatakan dalam bukunya beliau Ilmu Sosial Profetik, beliau mengatakan bahwa feminisme tidak hanya hadir sebagai negasi atas feminisme, namun juga sebagai substansi dan bentuknya. Artinya tidak mengubah fenomena sosial, tapi mengubah dengan berdasarkan etik dan profetik tertentu. Artinya tidak sedang mengubah norma-norma atau tidak sedang menciptakan norma-norma baru, tapi mengembalikan norma-norma yang telah diajarkan gitu. Norma-norma yang diajarkan dan diajarkan oleh Al-Qur'an, dan sebagaimana semangat ajaran Al-Qur'an itu sendiri. Hal ini yang dinamakan sosial profetik,
Sosial profetik itu apa sih? Ilmu sosial profetik itu adalah ilmu sosial yang berintegralistik ya, baik secara ontologis, epistemologis, bahkan aksiologis, yang mana menjadikan wahyu atau Al-Quran ya, sebagai grand teori bagi pengembangan dan implementasi dalam kehidupan. Nah, tadi sudah disinggung ya, bahwa adanya pola pikir yang berbeda gerakan feminis Islam dengan gerakan feminis lainnya gitu. Nah, makanya itu Islam sangat menjunjung nilai-nilai kesamaan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dan tadi strategi titik temu dari agama dan feminisme, antara agama dan feminisme ada beberapa dapat dilihat dari beberapa poin. Yang pertama, secara keberagaman. Yang pertama yang keberagaman. Secara keberagaman, di mana setiap perempuan itu memiliki berbeda-beda pengalaman yang ada. Bahkan di luar negeri juga yang dipersoalkan adalah jilbabnya gitu. Yang kedua, dilihat dari historis dan hermeneutiknya. Nah, di sini adanya bentuk historis yang bisa dianalisis begitu. Dapat dilihat secara asbabul nuzul dan asbabul wurudnya, dianalisis secara kontekstualis dan dapat dilihat secara tekstualis, namun secara komprehensif. Yang selanjutnya adalah dilihat melalui metode bayani, burhani, dan irfani ya. Nah, itu dalam segi keagamaannya, ilmu-ilmu agama gitu. Kemudian disangkut paut dengan nilai kemanusiaannya. Selanjutnya dilihat dari etik dan silent resolution, di mana etik di sini adalah kebaikan secara umum atau kemaslahatannya. Selanjutnya adanya silent resolution, di mana silent resolution ini secara praksisnya ya tidak itulah yang membedakan gerakan feminis Islam dan gerakan feminis lainnya. Itu kalau gerakan feminis Islam ini lebih dalam tatanan bahasa, tidak mengandung radikal ataupun secara vulgar begitu, tapi benar-benar dalam tatanan bahasanya dengan baik, dan kemudian tidak mudah untuk menjustifikasi gitu, namun bergerak secara berlahan-lahan. Nah, begitu kurang lebihnya, semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.